Alhamdulillahilladzi amara ibadahu alladzina amanu bitta'awuni 'alal birri wattaqwa wa akhbarahum anna akramahum indahu atqahum wa annahu waliyyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala ali kulli wa sahbi kulli wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Pesantren Tebu Ireng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama kami mengajak untuk diri saya sendiri dan tentu juga mengajak kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti senantiasa meningkatkan ikhtiar kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena dengan takwa inilah kita akan mendapatkan kesuksesan dengan kesuksesan yang besar, baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Pesantren Tebu Ireng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita telah berada di penghujung tahun Hijriyah, tepatnya pada tanggal 27 Dzulhijjah 1442 Hijriah. 4 hari lagi kita akan memasuki pergantian tahun baru 1443 Hijriah, yang berarti ada tambahan umur kita, walaupun hakikatnya usia kita makin pendek menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas diri, khususnya kehidupan keagamaan kita, agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ketika beliau ditanya, siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang terbaik adalah orang yang
panjang umurnya dan berkualitas amalnya. Lalu beliau ditanya lagi, siapakah manusia yang paling buruk? Maka kemudian beliau menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya tetapi makin buruk amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik dengan selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Antara lain yang pertama adalah muhasabah diri atau introspeksi diri, mengevaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan selama tahun-tahun kebelakang untuk kita sempurnakan lebih baik lagi. Kita juga introspeksi diri terhadap semua yang sudah kita kerjakan. Sudah seberapa banyak dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan, baik yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Sudah seberapa baik hubungan kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Seberapa berkualitas ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting untuk kita lakukan, agar apa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar menjadi rutinitas, akan tetapi betul-betul memiliki kualitas, terutama kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk senantiasa muhasabah atau introspeksi diri ini juga diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk persiapan atau untuk bekal hari esok di akhirat, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu amal ibadah yang penting untuk terus kita evaluasi dan kita introspeksi adalah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya adalah ibadah sholat, sebab sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendasar di dalam ajaran agama Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat juga merupakan tolak ukur amal ibadah seseorang dan tolak ukur kualitas amal-amal yang lainnya, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ini ditentukan juga oleh kualitas sholatnya. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah fa idza saluhat saluha sairul a'mali kullih
wa idza fasadat fasada sairul a'mali kulli. Sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya ini baik, maka akan dinilai baik seluruh amal-amalnya yang lain. Dan apabila ibadah salatnya ini rusak, maka akan dinilai rusak juga amal-amal yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat juga merupakan tiang agama. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan salat, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang mengabaikan salatnya, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sekian hadis, dan tentu masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kita selalu mengevaluasi, introspeksi terhadap kualitas ibadah kita kepada Allah, utamanya adalah salat. Dari sekian hadis yang telah kami sampaikan, sudah seharusnya ya kita sebagai seorang muslim memberikan perhatian secara khusus, memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah ibadah, terutama ibadah salat. Bagaimana agar salat ini dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena ini akan berpengaruh kepada amal-amal kita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk dapat menjalankan salat ini dengan sebaik-baiknya, dapat menjalankan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar rutinitas atau hanya sekedar penggugur kewajiban. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun beruntung nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi, faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وفيروس كورونا يا الله والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر